Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, kelas 11 TI. Ingin presentasi tentang makalah budaya kerja 5K 5S. Latar belakang salah satu pengetahuan yang wajib diketahui oleh pekerja di perusahaan adalah 5K atau 5S. Hampir semua perusahaan bergengsi. Baik itu perusahaan PMA, penanaman modal asing. Seringkali mendapati ketidakteraturan dalam lingkungan di mana kita berada saat ini. Melihat ketidakaturan tersebut, yang kita rasakan adalah ketidakkenyamanan. Hal ini tentulah sangat mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketika ketidakteraturan tersebut berubah menjadi suatu kebiasaan, maka hal tersebut mempengaruhi budaya kerja kita ke depannya. Solusi untuk masalah ketidakteraturan ini adalah dengan menerapkan konsep 5R. Oleh karena itu, kami sempat tertarik untuk membahas tentang 5K, 5S agar kedepannya dapat kami lakukan di dunia kerja. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah tentang 5K yaitu 1. Pengertian 5K, 2. Konsep 5K. Yang selanjutnya tujuan, memberikan penjelasan tentang 5K dan apa saja konsep serta manfaatnya. Berikutnya manfaat. Manfaat dari makalah ini adalah untuk menambah wawasan tentang konsep 5K serta apa saja keuntungannya. Jadi ini teori singkat. Pengertian 5K 5S. Pengertian 5S ialah suatu cara metode untuk mengatur, mengelola tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Konsep 5R berasal dari terjemah konsep 5S yang diterapkan oleh negara Jepang pada mulanya. Dalam bahasa Jepang, 5S merupakan singkatan dari 5 kata, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan seisuke. Adapun dalam bahasa Indonesia, kelima kata tersebut diterjemahkan menjadi 5R yang merupakan singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dengan menerapkan konsep 5R, maka akan terbentuk suatu budaya kerja yang dapat meningkatkan efisien dan produktivitas kita di dalam kerja. Jadi konsep 5K ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan lagi dan mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpannya supaya dapat mudah diakses, terbukti sangat berguna bagi perusahaan. Mengetahui jumlah fisik barang yang terdapat di lingkungan kerja dengan melakukan aktivitas ringkas secara tidak langsung. Seorang atau karyawan akan selalu melakukan cek dan recheck akan barang-barang yang ada di lingkungan kerja. Hal ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam permintaan barang dan meminimalisir kehilangan atau kerusakan
akan suatu barang. Yang kedua, tidak ada barang yang berlebihan di tempat kerja. Ya, penilaian terhadap barang yang diperlukan dan tidak diperlukan dapat menimbulkan dampak positif bagi karyawan di lingkungan kerjanya, di mana seseorang rutin melakukan pemilahan dan tidak adanya penumpukan barang yang tidak diperlukan lagi di area kerja. Yang kedua, bagaimana standar lingkas dapat terjaga? Pastikan barang-barang yang terdapat di area kerja sebelum karyawan melakukan aktivitas pemilahan. Alangkah baiknya karyawan dapat membuat daftar nama barang yang terdapat di area kerja. Hal ini dimaksud agar karyawan mengerti barang-barang yang ada beserta jumlahnya. Penetapan kategori dengan menggunakan tanda. Tanda dapat digunakan untuk mempermudah karyawan dalam melakukan pemilahan. Misalnya, menggunakan tanda merah untuk barang yang tidak dipedulikan, menggunakan hijau untuk barang-barang yang masih diperlukan. Ya, rutin melakukan aktivitas ringkas dapat memudahkan karyawan dalam melakukan pemilahan secara tidak langsung, juga akan mendorong karyawan dalam berpartisipasi mendukung aktivitas ini. Langkah mudah dalam menerapkan ringkas. 1. Daftar barang dan jumlahnya. Karyawan memastikan ketersediaan barang-barang yang terdapat di area kerja, dan ini dimaksudkan agar karyawan ikut menjaga dan peduli terhadap barang-barang yang ada di area kerja. Selain itu, karyawan dapat mengetahui stok dan memiliki perencanaan dalam pengajuan permintaan terhadap barang yang dapat membantu proses kerja. Yang ketiga, pembuatan jadwal ringkas. Pembuatan jadwal ringkas dapat membuat karyawan berpartisipasi di lingkungan kerja serta menjadikan karyawan lebih peduli tempat kerja. Rapi. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Keterapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkan kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Manfaat didapat dalam penerapan rapi. Lingkungan kayak yang modelnya lingkungan kerja menjadi tertata, tercipta kemudahan, kecepatan pengambilan barang ketika dibutuhkan. Terus standar yang mesti dijaga dalam penerapan rapi, layout, label, garis-garis batas, dan ada garis batas di tempat kerja agar barang-barang yang ada tidak berpindah tempat serta membuat semua karyawan yang ada di tempat menjadi taat akan aturan rapi. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan rapi: melakukan pembuatan desain layout ruangan, pemberian label terhadap semua barang yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, membuat garis batas di tempat kerja. Instruksi. Trainer memberikan instruksi kepada peserta untuk melakukan ringkas atau mendata barang yang diperlukan untuk alat tulis. Barang yang diberikan: koran, teh, gula, pensil, pulpen, obeng, baut, kertas, A4, gunting, gergaji, lem, kertas, kabel gulung. Jadi tugas rapi, trainer memberikan instruksi kepada peserta untuk mengelompokkan benda-benda sesuai dengan fungsi untuk kebersihan, makan, dan alat tulis. 7 alat tulis: sapu, piring,
pengki, serokan, gunting, pulpen, pel, sendok, garpu, buku, penggaris, pensil, ember, gelas, tisu, kemoceng. Jadi dan prinsip resik adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan dan barang-barang agar tidak terdapat debu, kotoran dan bau. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang, mulai dari pimpinan hingga pelaksana atau operator yang ada. Menciptakan lingkungan yang bersih dengan adanya kegiatan pembersihan yang rutin dalam menciptakan tempat kerja bebas dari debu. Menghindarkan produk dari kontaminasi di industri pangan. Debu, kotoran dan bau merupakan isu utama dalam penyebaran pangan. Ketika lingkungan sudah menjadi bersih, diharapkan sudah dapat meminimalisir atau menghilangkan sumber kontaminasi pangan. Menumbuhkan rasa nyaman untuk pekerja. Nah, jika lingkungan kerja bersih, dapat menumbuhkan rasa nyaman karyawan yang ada di dalamnya. Selain itu juga dapat meminimalisir stres dikarenakan penumpukan kotoran yang ada di sekitar lingkungan pekerja. Jadi standar yang harus dijaga dalam menerapkan risik: 1. Alat kebersihan terpenuhi, penanggung jawab, kegiatan risik terjadwal. Dan langkah mudah dalam menerapkan resik di lingkungan kerja: membuat list daftar alat kebersihan, adanya penanggung jawab kebersihan, pembuatan jadwal kebersihan. Rawat. Prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada ringkas rapi risik sebelumnya dengan membakukannya. Standarisasi prinsip ini dapat berjalan apabila dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada di lingkungan kerja. Manfaat dari penerapan rawat di lingkungan kerja: 1. Peralatan menjadi berumur lebih lama. 2. Perusahaan dapat berkompetisi dengan perusahaan lain. Peralatan atau mesin-mesin yang senantiasa dilakukan perawatan untuk tentunya membuat peralatan tersebut awet atau tidak mudah rusak. Rajin terciptanya dari kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Prinsip rajin di tempat kerja adalah kerjakan apa yang harus dikerjakan serta jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Manfaat penerapan rajin: pribadi yang berdisiplin, menjadikan 5R sebagai budaya, komitmen bersama. Manfaat menerapkan 5R: membuat area kerja jadi lebih bersih, rapi, aman, dan menyenangkan. Meningkatkan permanfaatan lantai kerja sebagai ruang penyimpanan. Menumbuhkan tanggung jawab karyawan dan rasa memiliki di area kerja. Mengurangi bahkan menghilangkan potensi bahaya atau apa saja yang terjadi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Meningkatkan produktivitas kerja dengan penataan material dan peralatan kerja yang baik. Karyawan pun bisa bekerja lebih efektif dan efisien.
Jadi kesimpulan, setelah kami melakukan penelitian tentang konsep 5K5S, konsepnya merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerja secara benar. Jika tempat kerjanya tertata rapi, bersih, tertib, maka bekerja bisa dilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan efektif. Jadi ini saja yang saya jelaskan atau dipresentasikan. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.